Baik, Baik, Pak. Kak. Baik ya. Pak. Kita ketemu lagi di semester 8 ya. Kayaknya baru kemarin kalian semester 1 2 kalau udah semester 8 aja ini. Cepat sekali waktu ya. Jadi di semester 8 ini barangkali kalian hanya mata kuliah saya saja atau teknopreneurship. Untuk itu mata kuliah ini sebagai finishing barangkali ya, terkait dengan kuliah di STIMI sama pembangunan. Dan semoga ketika lulus kalian nanti sudah jadi berubah nama menjadi Universitas Insan Pembangunan Indonesia, itu disebut UNIPI. Kita berdua bareng lah ya. Jadi nanti pertengahan tahun ini sudah rilis izinnya, kemudian nanti kalian lulus sudah bisa menggunakan nama Universitas Insan Pembangunan, kira-kira gitu. Pada mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah santai sekali, jadi nggak ada hitungan lagi ya, seperti biasa yang saya ampu, yaitu biasanya terkait dengan hitung menghitung. Tapi pada kesempatan kali ini tidak ada hitung menghitung, hanya saja nanti ada tugas yang kemungkinan ini banyak actionnya daripada teorinya, gitu ya. Oke, sebagai pengantar, kita di mata kuliah teknopreneurship nanti ada beberapa hal yang saya sampaikan. Apa tujuan maksud mata kuliah ini? Karena ini mata kuliah pertama kali diajarkan di STIMI Isa Pembangunan. Biasanya ini diajarkan di STI Isa Pembangunan. Artinya di STI diajarkan sudah lama dengan bahasanya beda. Bahasanya lah di sana kewirausahaan. Tetapi kalau di STIMIK adalah teknopreneurship. Goalnya begini. Yang pertama, what is your product? Artinya harapannya teman-teman yang di semester 8 ini sudah mempunyai produk sendiri. Artinya kalian mesti punya kebanggaan produk sendiri. Entah itu berupa produk ataupun jasa, tapi adalah suatu kebanggaan apabila kalian mempunyai produk sendiri. PR saya adalah di mata kuliah ini berusaha untuk bagaimana kalian mempunyai produk sendiri. Bagi yang belum punya produk, tetapi yang udah punya usaha ataupun yang punya barang jualannya, nanti tinggal kira-kiranya untuk improvement nanti saya akan lakukan apa gitu. Tapi yang sama sekali belum punya produk, saya sarankan nanti saya tuntun untuk mempunyai produk di selama mata kuliah daripada teknopreneurship. Nanti saya akan open diskusi bagaimana kita membuat produk kita sendiri atau produk yang lain, itu bagaimana teknisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, how do you promote adalah bagaimana kita mempromosikannya. Target saya adalah punya teknik-teknik bagaimana kita mempromosikannya. Entahkah itu kita buka akun Shopee atau Tokopedia atau yang lain, ataukah kita punya metode sendiri untuk metode promosi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah how do you manage your business? Artinya bagaimana memanagenya atau mengelolanya. Ini terkait dengan sumber daya manusianya dan sumber daya operasional atau manajemen operasionalnya.
Terkadang apabila kita sudah punya produk, kemudian kita promosinya bagaimana, itu kita terkendala daripada manusia dan operasional itu bagaimana. Yang terakhir adalah bagaimana how your financial report, bagaimana pencatatan daripada laporan keuangan itu kita sajikan dengan benar. Jadi ada 4 poin ini yang kita harus sama-sama belajar ya. Saya juga masih tahap belajar walaupun sudah punya beberapa bidang usaha, tapi sama-sama belajar berdasarkan literatur, berdasarkan sistematisnya itu bagaimana. Lah, secara garis besar keempat ini nanti akan tertuang yang dinamakan adalah business plan atau rencana bisnis. Jadi pada idealnya sebelum kita mempunyai produk rilis, nanti kita mempunyai namanya business plan. Itu yang benar. Dan ini laki-laki belum dipelajari di Steaming Insa Bangunan. Baru semester ini dirilis kurikulum baru terkait dengan teknopreneurship. Karena apa? Karena ujung-ujungnya bagaimanapun kita skillnya, ujung-ujungnya adalah bagaimana caranya kita menghasilkan uang. Ini kayaknya Mahmudi baru nyampe kerja kali ya. Nggak bisa di-mute ya. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk pada akhirnya kita bagaimana kita belajar bersama-sama membuat bisnis itu dengan menggunakan teknologi. Nanti kita belajar bersama-sama agar kita sama-sama mempunyai cita-citanya ya tadi bagaimanapun skillnya, bagaimana endingnya ini semester 8 lebih baik adalah kita mempunyai bisnis sendiri atau pendapatan sendiri. Kemudian dari mata kuliah yang kita akan pelajari, kita mempunyai roadmap-nya adalah yang pertama bagaimana kita menggali ide dan prinsip dasar daripada technopreneurship sendiri. Kemudian kita akan belajar tentang studi kelayakan. Kemudian kita akan belajar analisa model bisnis. Kemudian kita akan belajar terkait dengan bagaimana penyusunan daripada bisnis plan. Kemudian bagaimana kita membuat manajemen pemasaran dan operasional, mengatur sumber daya manusia. Yang terakhir adalah kita bagaimana menganalisa keuangannya kita. Itu roadmap daripada pembelajaran kita ke depannya itu seperti itu. Kemudian goal-nya, yang tadi goal-nya yang pertama adalah mahasiswa harus mempunyai produk sendiri. Ya. Jadi setiap mahasiswa nanti saya wajibkan untuk mempunyai produk sendiri. Ya, berdasarkan ide yang muncul nanti, idenya apa nanti ini karena mata kuliahnya harus take action, segera lakukan, kalau sudah segera dilakukan adalah nanti segera kita punya produk. Ketika punya produk nanti harapannya kita punya income tambahan. Yang kedua,
ketika kita sudah mempunyai produk, kita beri nama atau kita beri merek atau brand. Ini apa brandnya, ya. Jadi untuk nanti brandingnya sebagai image-nya, branding image-nya, untuk itu saya wajibkan bahwa setiap nanti produk itu harus mempunyai merek dan logo. Nah, jadi punya produk, kemudian kalian harus sudah setelah punya produk, punya merek dan punya logo. Setelah punya produk, punya merek, punya brand, saya wajibkan nanti ketika punya produk nanti kalian nanti punya media promosinya. Minimal dia punya Instagram, kemudian akun di marketplace, dan sudah ada bukti terjualnya dari produk ini berapa. Nanti saya akan setting ini langkah yang pertama punya produk, yang kedua adalah merek brandnya, kemudian yang ketiga promosinya ini nanti setelah sebelum UTS. Nah, nanti setelah UTS nanti coba sudah ada hasilnya belum, sudah terjual berapa terkait dengan produk yang kalian miliki. Dan ini hukumnya wajib setiap mahasiswa, bukan kelompok lagi, tapi setiap mahasiswa. Kemudian nanti setelah UTS barangkali ketika sudah produknya laku, itu kalian adalah membuat laporan penjualan atau masing-masing mahasiswa adalah mampu menyusun laporan keuangan. Lah harapannya ketika produk punya, merek punya, logo punya, media promosi punya, kemudian financialnya adalah bisa. Ini kan sudah goalnya itu action. Artinya kalian membuat produk, kalian membuat merek, kalian buat logo, kalian melakukan promosi, kalian menyusun laporan keuangan. Nah, dengan hasil goal ini harapannya adalah setelah lulus daripada kuliah kalian punya sesuatu yang melekat, ya. Misalkan kalau apa Mas Aris berarti brandingnya apa gitu. Kalau saya lihat yang sudah punya itu saya searching kelas ini yang selain iklan itu Lia Moliani lah ya. Lia Moliani sering iklan ya. Siapa lagi yang sering iklan nih? Dewita, Pak. Oh, Dewita juga. Ya, itu Iya. udah April juga. Artinya kalau sudah promosi itu berarti step ketiga ini sudah dilaksanakan. Tinggal nanti evaluasi produknya bagaimana, merek brandnya bagaimana, media mungkinnya. Kalau sudah promosi gaspol promosi ya dari sesudah bangun subuh sampai memejamkan mata itu promosi terus, pastilah ada namanya ada laporan penjualannya sehari ini dapat berapa penjualannya gitu. Nah, itu dicatat dan sebagainya, nanti coba kita sebagai menyusun laporan keuangan. Jadi nanti setiap bulan itu profitnya berapa sih? Nah, gitu. Kira-kira bisa menjadi penopang hidup atau enggak gitu. Karena ya tadi hal ini memang mesti dimulai karena kondisi negara kita seperti ini, ya. Yang mampu bertahan adalah UMKM atau
unit usaha kecil dan menengah. Tanpa itu di negara kita ya akan kolab. Tetapi dengan adanya UMKM, itu perputaran uang di situ lah sangat gede sekali dan mampu menjangkau lebih banyak pelaku-pelaku usaha. Kira-kira itu goalnya yang didapat di mata kuliah ini. Goalnya adalah yang punya produk, yang punya merek dan logo, media promosinya bagaimana, dan laporan penjualannya bagaimana. Itu sejatinya bukan nilai A bagus, B bagus, dan C dan sebagainya. Sebenarnya output daripada mata kuliah ini ya berani untuk action, berani dia membuat produknya sampai bagaimana menjualnya dan laku. Ya harapannya lah ketika ini untuk output dari mata kuliah ini produknya laku keras gitu ya, laris manis gitu ya. Itu yang diharapkan. Kemudian ini langkahnya. Jadi tadi saya sudah jelaskan, yang pertama membuat produk, kemudian membuat brand dan logo, kemudian promosi, kemudian mahasiswa bagaimana mengelola daripada manpower-nya atau sumber daya manusia, kemudian operasionalnya, kemudian report daripada rugi labanya bagaimana menyusunnya. Kemudian ketika sudah lulus, kalian evaluasi daripada bisnis kalian ini. Kemudian ketika sudah lulus nanti kalian udah siap menjadi businessman atau entrepreneurship-nya. Kira-kira itu cycle daripada perjalanan kalian, mau nggak mau, suka nggak suka, selama 4 tahun kalian kuliah, ya ujung-ujungnya kan harapannya menghasilkan uang, ya. Bagaimana menghasilkan uang, ya kalian mesti jualan, ya. Kemudian itu terkait dengan perkuliahan kita tadi, teknik financial tadi yang saya jelaskan, tujuannya seperti ini. Harapannya setiap mahasiswa mempunyai produk sendiri, syukur-syukur bisa penjualannya lancar, cash flow-nya lancar. Kalau cash flow-nya lancar, udah enak tuh ya, mau kemana itu udah bebas, waktu itu luar biasa enak banget gitu. Kemudian untuk nilai, mungkin barang kalian sudah tahu. Yang pertama absensinya adalah 15%, kemudian etikanya 10%, tugasnya 20%, UTS-nya 25%, UAS-nya 30%. Yang menjadi catatan yang pasti yang pertama absensi. Absensi di sini saya percayakan kepada kelas ini, terutama ketua kelasnya. Nanti ketua kelas akan mengabsen setiap pertemuan. Nanti setelah selesai mengabsen, nanti kirim ke WA ke saya, juga kirim WA ke grupnya masing-masing. Artinya saya tidak akan mengabsen, yang mengabsen adalah ketua kelasnya. Ya, saya percayakan penuh di ketua kelasnya, yang mengabsen daripada kehadiran teman-teman setiap pertemuan. Walaupun nanti saya akan cross check juga, saya ada kehadiran di Zoom, nanti akan cross check, jadi yang hadir berapa ya di Zoom-nya berapa. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan etika. Etika ini kalau saya merepresentasikan kehadiran saat absensi. Ketika kehadiran banyak, ya etikanya juga banyak juga. Tugas 20%. Nanti tugasnya yang pertama ya tadi, dia punya produk, kemudian dia punya merek, punya logo, kemudian dia punya akunnya untuk promosi, kemudian punya laporan keuangan, laporan penjualan, dan laporan keuangan. Itu nanti dibuat masing-masing mahasiswa yang bernilai 20%.
Artinya tugas ini hasil dari kegiatan action kalian, real di lapangan itu seperti apa, nanti didokumentasikan sebagai tugas, kira-kira gitu. Kemudian UTS 25%. UTS ini sudah barang tentu karena ini online adalah kalian bisa open segalanya. Open book, open internet, dan sebagainya. Termasuk dengan UAS adalah 30%. Harapannya nilai mata kuliah dari di semester 8 terakhir ini nilainya bagus semua, tidak mengecewakan, bersamaan dengan kalian mempunyai produk, dan produk itu apa laris, ketika laris setelah kalian selesai daripada studi pada S1 ini, ya kalian sudah punya bisnis sendiri. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Pak, mau nanya Pak. Silakan. Kalau produknya tuh berupa jasa, boleh nggak Pak? Oh, nggak apa-apa. Jadi produk itu bisa berupa jasa, bisa berupa produk gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi misalkan apa, jasanya apa, kemudian tetap bikin merek kan, mereknya apa gitu ya. Mereknya apa, logonya bagaimana gitu, medianya bagaimana, ya sama aja gitu. Ada lagi yang mau nanya, Pak. Silakan. Kan Lia reseller MS Glow ya. Itu bukan merek Lia sendiri, itu bisa nggak Pak? Lebih baik bikin sendiri aja dulu ya. Untuk mata kuliah ini mendingan bikin sendiri biar ada kebanggaan. Ini lo apa produkku gitu loh. Kalau yang itu lah apa lanjut aja nggak apa-apa ya. Yang udah jalan nggak apa-apa. Oh, jadi harus benar-benar real produk sendiri apa pakai merek sendiri gitu? Ya betul. Biar kalian nanti belajar punya merek sendiri. Oke, makasih ya Pak. Karena nanti ada kepuasan apa tersendiri. Artinya kita capek bekerja untuk kita sendiri, bukan capek bekerja sampai malam-malam untuk orang lain, kan enggak, capek sendiri. Tapi kalau bekerja sampai malam-malam capek sendiri untuk produk kita sendiri, itu ada rasa kebanggaannya gitu. Ada lagi? Pak, untuk laporan penjualannya dalam bentuk apa ya? Nanti dalam bentuk apa, Excel aja ya. Jadi tiap hari dia apa laku berapa, ya cuma harga beli, harga jual, dan sebagainya itu. Jadi enggak, oh iya Pak, sesimpel aja. Nah nanti kan dari laporan penjualan nanti mau pakai sistem ini next ya. Ini dari awal dulu ya, dari awal dulu. Ini berawal dari membuka usaha itu, dari produk, merek, logo, promosi, laporan penjualan, laporan keuangan, dah itu. Kemudian kalau mau sistem ini bagus, nanti baru dibuatkan sistem begitu. Pak, kalau jualannya nggak laku, terus bikin laporannya gimana, Pak? Nah, itu kan kalau nggak laku berarti kan ada permasalahan di metode promosinya. Nanti ada beberapa metode promosi bagaimana untuk laku ya. Berarti kalau belum laku berarti untuk metode promosinya belum bagus itu gitu. Tapi namanya pengusaha itu harus yakin loh ya. Yakin laku loh ya. Harus yakin laku namanya pengusaha. Pasti ada yang beli gitu ya. Nanti ini kan sudah konsep teori nih ya. Nanti saya ajarkan terkait dengan marketing langitnya. Ini udah konsep bagus, tapi kalau marketing langitnya nggak dijalanin,
Ya tadi, ada yang laris, ada yang enggak, ada yang sedang aja. Biasanya begitu. Ada lagi? Pak, mau tanya Pak, Ya, silakan Wawan. kalau penjualannya melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain bisa Pak? Oh, boleh. Nggak apa-apa. Kan tadi saya bilang, malah saya anjurkan harus punya akun daripada marketplace. Biar nanti tahu caranya bikin akun bagaimana, terus tahu jualnya bagaimana. Kalau bisa ya Shopee ada, Tokopedia ada, Bukalapak ada gitu ya. Nah, coba nanti kita bandingkan kalau tiga-tiganya punya itu, yang laku sebelah mana sih gitu. Kan itu kan sama aja toko kan ya. Semakin banyak buka toko kan semakin kemungkinan itu apa laku lah itu. Buka di Bitung, di Curug, di Citra gitu kan. Kira-kira itu. Nanti dianalisa nih yang paling laku di mana, atau di Curug kah, atau di Citra kah, atau di Bitung kah gitu. Pak mau nanya deh Pak. Ya, Kalau silakan. misalnya pembeliannya kebanyakan yang kayak COD-an apa kayak gitu, apa harus dokumentasi gitu Pak? COD-an berarti itu mesti ada laporan harian ya. Misalkan COD-an dengan siapa, itu COD-an itu kan pasti nanti ada namanya, janjian untuk COD itu pasti ada kan, dengan siapa. SS-annya gitu Pak, SS-an Ya. WA gitu. Oh, boleh ya. Atau kalau saya cuma misalkan ini tanggal 4 ya, tanggal 4 Maret itu transaksi pertama siapa, jumlah barangnya apa, jumlah harganya berapa, total pembiayaannya berapa, transaksi kedua berapa, dari mungkin misalkan kita buka toko jam 7 sampai jam 5 sore ya, ini nanti kan ada kan. Nah, kalau bikin sistem kan biasanya ada istilahnya catatan manual atau catatan buku besar lah, itu loh. Atau bisa diganti dengan nota. Kalau kita catat nota itu, nanti kan nota aslinya dikasih, ini kan ada salinannya di situ. Itu bisa juga sebagai laporan penjualan. Nanti direkapitulasi per bulan, nanti per hari itu totalnya berapa. Kira-kira gitu. Ada lagi? Berapa lama ya Pak? Kira-kira gitu untuk ditulisnya gitu pembukuannya. Biasanya pembukaan itu reportnya per bulan. Untuk tugas ini kan nanti setelah UTS kan. Tugas ini gitu ya. setelah UTS. Oh, Pak, berarti jalan tugasnya habis UTS baru kita ngelaksanain tugas penjualan ini. Betul gitu. Tetapi lebih baik memang sebelum UTS udah dicicil. Ya. Biar nanti misalkan sebelum UTS bikin produk dulu, bikin merek dulu, bikin logo terlebih dahulu. Nanti ketika sudah ada barangnya, nanti setelah UTS berarti tinggal bagaimana dia menjualnya. Ketika laku, tinggal nanti bikin laporan, begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Saya Pak. Monggo. Pak, kalau kita beli barang ke orang nih, terus kita kita olah ulang, terus kita ganti label punya kita, itu bisa nggak Pak? Itu kalau itu kan terkait dengan etika bisnis kan ya. Jadi kalau bisa sih bisa gitu ya, tetapi dengan izin boleh nggak seperti ituin gitu. Ya emang kan kita cuma gitu Pak. Jadi kita beli barang bekas tuh, kita olah terus kita ganti labelnya itu. Kalau itu adalah diizinin dari pihak pertama ya nggak masalah. Udah ada izinnya.
Kalau ada izinnya sih nggak apa-apa. Itu legal soalnya. Bisa, Pak? Bisa. Makasih, Pak. Ini sebenarnya tugas ini bukan buat saya ya sebetulnya. Tugas itu buat masing-masing kalian, biar kalian punya produk, kalian udah bisa jualan gitu ya. Tujuannya nanti biar memang benar-benar itu produk kalian gitu. Pak, berarti harus punya logo gitu ya, Pak ya? Betul. Punya logo. Nanti dilampir, Pak, desain logonya. Apa desain logonya? Desain logonya itu harus nanti kan harus nempel di produk kan? Udah pasti tuh. Terus foto-foto produknya juga, Pak. Betul. Oke, sip. Pak, mau nanya, Pak. Monggo. Untuk usaha peternakan gimana, Pak? Dikecilkan nggak? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Apa? ya, Pak. Yang Apa penting, ini? Peternakan apa? Pak. Bebek, Pak. Oh, bebek. Bebek Produk bisa diambil telurnya, bisa diambil dagingnya bisa kan? pedaging, Pak. Bebek pedaging. Oh, daging nggak apa-apa. Hati-hati dikirim Shopee. Iya, kan saya selama ini kan sistemnya masih offline, Pak. Paling kalau gitu. online cuma lewat Facebook doang. Oh gitu. Berat. Juragan bebek. Oh gitu. Kirain dikirim Shopee. Tapi nggak apa-apa kalau memang mau dikirim itu kan pakai frozen kan, dibikin frozen kan, nanti bisa dikirim Iya, mana tapi aja. modalnya, Pak, masih kurang. Oh gitu. Oke, yang penting punya produk, kemudian punya merek dan logo. Kalau merek dan logo pasti nanti kalian buat packagingnya bagaimana kan ya, supaya menarik. Nah itu satu paket itu. Ya, nggak apa-apa. Malah. Packagingnya juga pakai logo, Pak. Ya iyalah. Packaging masa pakai plastik kan nggak mungkin kan gitu. Pak, mau nanya, Pak. Ya silakan. Ini kan saya udah punya usaha, Pak. Produksinya bantal, cuman belum ada logo sama mereknya, Pak. Jadi cuman dipasarin ke toko-toko kasur kayak gitu. Nah itu apa harus dibikinin logo sama ininya, Pak? Ya betul. Soalnya bikin logo aja. Soalnya itu jalan lama, Pak. Ya walaupun jalan lama, biar nanti kan saya pasti saya pesan bantal merek ini kan gitu. Lah merek itu kan harusnya kan sampean yang punya. Ya, Pak. Maksudnya mereknya itu cuma berdasarkan jenis, Pak. Seumpama bantal sofa, bantal tidur kayak gitu. Ya nggak apa-apa, tapi Ya, mereknya ya nggak apa-apa, mereknya tetap merek dari kamu gitu. Oh, siapa nanti saya bikinin logo lah, Pak. Saya bikinin. Itu namanya branding ya. Iya, Pak. Branding membangun image. Misalnya gini, kalau saya membeli bantal, ya saya hubungin si Rizky. Itu membangun branding itu yang agak lama itu. Itu yang bagus itu loh. Jadi saya kalau saya beli bantal ya saya merek ini bantal. Lah merek ini mau punya kamu kan gitu. Itu membangun branding itu yang agak susah gitu. Iya, Pak, siapa? Mau tanya, Pak? Yaudah, tanya aja. Yuk, masih ada 2 menit silakan. Ya, Pak, mau tanya, Pak. Kalau cuma jualan ini offline doang, Pak, tanpa online bisa, Pak? Boleh, Pak? Boleh aja nanti, tapi tetap nanti ketika online nanti minimal pakai marketplace tadi ya. Biar tahu nanti caranya buatnya bagaimana, promosinya bagaimana dan sebagainya. Nah, misalkan yang sekarang udah main promosi hanya lewat WA, Pak. Iya, nanti dibikin di marketplace. Misalkan si Lia kan udah bikin nih di Shopee kan, biar nanti ilmunya ditularkan ke lain. Kan ada mungkin beberapa yang belum tahu bagaimana caranya kan. Gitu. Iya, gampang bikin di Shopee mah. Oh, gitu. Goalnya gitulah goalnya. Pak, masih boleh nanya nggak? Silakan.
Jadi kan saya udah punya produk nih Pak, cuman produknya belum saya branding. Brandingnya belum ada labelnya, tapi udah saya bikin logo sama stikernya itu nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Nah, tinggal nanti ya tinggal berarti PR-nya itu ada produk, ada merek, ada logo. Berarti kan tinggal dipromosiin aja. Biar nanti apa brandingnya apa dapat kalau barang-barang ini ya menghubungi si apa Fitri begitu kira-kira gitu. Soalnya kalau bikin label minimal pembelian tuh 1000-an gitu Pak, jadi modalnya belum dapat. Oh, bikin label sendiri nggak apa-apa kok dipercetakan gitu. Apa bisa dilabelin Di Shopee ada di Shopee. gitu. Bisa kok sekarang mah murah. Di Shopee mahal. Oke, ini karena habis nanti kita lanjut di WA ya. Baik Pak. Oke. Terima kasih. Nanti hasil daripada setiap pertemuan nanti saya akan upload di di YouTube. Saya nanti bisa di play ulang kira-kira gitu. Oke, sekian terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.